Wahidatul Ulumiyah. Wih, keren namanya. Bahi. Desi. Egi. Emalia. Kahfi. Muhammad Alfi. Muhammad Rifai. Muhammad Aufa. Nisrinatul Jinan. Rahman. Kenapa? Luka. Tanpa keterangan. Rizki. Ini repa keluar ya Pak? Iya. Rizki. Ke sekolah. Saiful Bahri. Silpana. Siti. Sibilia. Ulfi. Jiha. Fahri. Fahri mana Fahri? Berarti yang nggak sekolah 2 orang. 2 orang. Emang jarang sekolah atau gimana? Murid baru. Oh siapa? Namanya siapa? Hah? Raka. Asalnya dari mana asalnya? Kelar. Pindahan berarti awalnya sekolah di Garut. Mondok di Al-Jauhari. Terus siapa lagi? Siapa lagi? 1 orang. Cuma 1 orang baru. Udah. Oh ya sok. Ya, baik kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar tentang sholat dan zikir. Mungkin ketika kita mendengar kata sholat dan zikir sudah tidak asing lagi ya. Ketika kita mendengar tentang sholat, apa sih sholat? Sholat kira-kira apa sholat? Jangan dulu lihat sih. Menurut kalian itu apa sholat itu apa? Ibadah. Apalagi? Berdoa, apalagi? Menyembah Allah. Ya, itu. Ketika kita mendengar berbicara tentang sholat pasti sudah tidak asing lagi ya. Ketika kita mendengar kata sholat pasti sholat adalah kewajiban. Ya, betul. Sholat adalah berdoa, ya, betul. Sholat adalah beribadah, ya. Tapi sebenarnya sholat itu apa sih? Nah, kan kita belum tahu nih. Sholat, kita lihat ke depan. Sholat menurut etimologi itu apa? Secara bahasa, sholat itu adalah doa. Singkatnya, sholat itu adalah doa. Kenapa sih doa? Karena bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu semuanya hakikatnya adalah doa. Betul tidak? Bacaan duduk di antara 2 sujud gimana? Duduk di antara 2 sujud. Itu kan doa. Robbing firli, ya Allah ampunilah dosaku. Warhamni, ya Allah berilah rahmat aku. Itu kan doa. Hampir setiap bacaan dari sholat itu adalah doa. Makanya sholat menurut bahasa adalah doa. Nah, terus menurut terminologi itu apa? Istilah. Nah, kita lihat ke depan. Apa? Boleh baca 1 orang? Ya. Sholat adalah suatu perkataan atau perbuatan yang diawali dengan takbir, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi boleh bareng-bareng. Sholat adalah suatu syarat tertentu. Nah, jadi itu adalah sholat. Sholat yaitu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi kira-kira gini. Sholat kan diawali dengan takbir. Takbir itu apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Nah, di pertengahan sholat dia kentut misalnya. Kira-kira sah nggak sholat? Kira-kira bisa disebut sholat nggak? Nggak bisa disebut sholat. Karena sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan bukan diakhiri dengan kentut. Jadi harus diakhiri dengan salat. Nah, sholat di dalam sehari-hari ada berapa? Ada berapa? Sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari itu sholat itu ada banyak. Tapi yang wajib itu ada 5. Pertama sholat subuh. Sholat subuh. Di sini yang sholat subuh. Sholat subuh. Itu bang, jujur tenang naon. Sholat duhur. Ada sholat asar, sholat sholat semuanya ada 5 waktu. Jumlahnya berapa rakaat semuanya? 17. Ada 17 rakaat. Nah, itu hanya sholat fardu. Ada juga sholat sunnah. Coba yang kalian tahu sholat sunnah itu apa aja? Qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Udah tadi tahajud. Apa lagi? Ada yang witir. Ya betul, witir. Sholat tobat, betul. Apa lagi? Sholat id. Ya betul, itu sholat sunnah. Apa lagi? Taraweh. Ya betul, taraweh. Apa lagi? Nih, pernah dengar nggak sholat sunat awabin? Ada yang tahu? Pernah dengar nggak sholat sunat awabin? Udah pernah? Sholat sunat awabin dilaksanakannya kapan? Belum tahu? Belum tahu. Sholat sunat awabin itu dilaksanakan setelah maghrib, setelah ba'diyah maghrib. Jadi kan kita sholat maghrib nih, sholat maghrib 3 rakaat, terus sholat sunat ba'diyah 2 rakaat. Nah, setelah sholat sunat ba'diyah itu sholat sunat awabin. Kang, fungsinya apa sholat sunat awabin itu? Sholat sunat awabin itu fungsinya untuk menjaga keimanan kita. Jadi nanti nih, kan gini, selamat dan tidaknya seseorang di dunia itu tergantung keimanannya. Kalau misalkan dia mati membawa keimanan, maka yakin nanti di akhirat bakal selamat. Kalau imannya copot, tidak dibawa ke akhirat, maka yakin orang tersebut akan masuk neraka. Jadi kunci untuk masuk surga itu adalah membawa keimanan. Nah, supaya iman kita terjaga, nah caranya kita sering sholat awabin supaya iman kita terjaga. Emang bisa Kang iman copot? Bisa. Sekarang banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak terasa membuat kita keluar dari Islam sehingga iman kita copot. Nih, mohon maaf. Di dalam kitab Shulamut Taufik, di sini ada yang ngaji ya? Ada. Tahu kitab Shulamut Taufik ya? Ada bahasa murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Murtad itu terbagi beberapa macam. Ada murtad ucapan, ada murtad keyakinan. Kadang itu keyakinan, ada juga murtad perbuatan. Nah, di antara salah satu murtad ucapan itu apa? Menyebut manusia dengan sebutan hewan. Jadi Kang, kalau Akang nih manggil teman, Jing, kemana Jing? Anjing, kemana Jing? Adio monyet, wes. Nah, itu Kang punten secara tidak langsung Akang itu sudah keluar dari kufur. Kenapa? Ya karena menyebut manusia dengan sebutan anjing. Mohon maaf, manusia itu makhluk yang sempurna. Kenapa kita samakan dengan anjing? Nah, secara tidak langsung itu keluar dari makanya harus sering-sering sahat. Sekarang kan nih, kalau kalian tidak sengaja mengucapkan teman kalian dengan sebutan anjing, wajib syahadat lagi. Namun teka aja ya, Jing, anjing yuk,
Ayo monyet. Nah, awak harus syahadat lah. Nah, itu iman kita. Nah, bahkan nih dijelaskan kita pasti meninggal gak? Pasti. Ada yang tahu gak kapan? Gak tahu. Iya, gak tahu. Kenapa dirahasiakan? Karena supaya kita persiap. Nanti ketika kita sakaratul maut, ada setan mengganggu kita. Supaya apa? Supaya kita itu imannya copot. Jadi dijelaskan kalau kita sakaratul maut itu diibaratkan kita sedang haus. Haus? Sekarang haus gak? Haus. Kalau laki-laki habis main bola 1 jam atau 2 jam, jam 12 malam. Kira-kira haus banget ya? Nah, sakaratul maut itu diibaratkan hausnya seperti itu. Haus banget. Nah, nanti setan itu bakal datang. Bawa apa? Bawa air. Dengan catatan, kalian harus ukur. Tekankan dalam hati kalian bahwa Tuhan itu adalah setan. Bukan Allah. Nah, di situ keimanan kalian diuji. Supaya keimanan kita dijaga, maka banyak-banyaklah sholat awal. Kalau keimanannya tidak kuat, nanti ketika sakaratul maut kita bisa mengambil air tersebut dan kita kufur. Naudzubillah min dzalik. Ingat, kunci keselamatan itu adalah iman. Walaupun sholatnya jarang. Ada yang sholatnya jarang sini? Oh, jujur aja, santai ya. Walaupun amal baiknya jarang, yang penting di dalam hatinya ada keimanan, yakin bakal masuk surga. Yakin nggak? Yakin. Nih, laki-laki yakin nggak? Yakin nggak bakal masuk surga? Yakin nggak? Bakal suatu saat bakal masuk surga? Yakin? Nah, di perempuan nih, yakin nggak bakal masuk surga? Insya Allah. Ini yang tengah nih, yakin nggak? Harus yakin. Nih, saya jamin semua umat Islam itu bakal masuk surga. Tapi, ini ada tapinya. Ada yang transit dulu ke neraka. Ada yang langsung masuk ke surga. Kalau orang yang dosanya banyak, singgah dulu di. Kalau dosanya udah habis baru masuk ke surga. Ya ibaratnya gini, kalian punya pakaian udah dipakai ngarambet ke sawah, kan kotor tuh. Kira-kira logis gak kalau pakaian yang udah kita pakai ke sawah langsung dimasukin ke lemari? Logis? Pasti harus gimana dulu? Cuci dulu, disikat dulu, di apa? Dibuer dulu di mesin cuci. Terus apa? Dijemur, disetrika, habis rapi dan bersih baru masukin ke lemari. Begitupun orang mukmin. Surga itu tempat suci, tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang kotor. Kalau orang yang matinya banyak membawa dosa, mati dibersihin dulu di mana? Di neraka. Digendir dulu malaikat, disiksa dulu. Habis dosanya bersih, baru masuk ke surga. Nah, di antara cara untuk kita berupaya untuk masuk surga diantaranya dengan cara sholat dan zikir. Nah, tadi kita udah bahas sholat adalah perbuatan atau perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Lalu apa dalilnya kita wajib sholat? Gitu kan? Apa wajibnya kita wajib sholat? Lihat ke depan, Quran surat Al-Ankabut ayat ke-40. Kita baca bareng-bareng ya. Ada yang mau mimpin satu orang? Oke, boleh. Dimulai dari tahun, Alif. Nanti diikuti bareng-bareng ya. Dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Santai dulu, santai. Bismillahirrahmanirrahim. Gak kelihatan. Iya.
Ya laika Mina kita wa aqmi wa aqimis sholat bareng. Terus inna sholati inna sholatana kan anil fahsya wal munkari bareng. Waladikrullah Allahu ya'lamu ma tasna'un. Kali lagi. Coba ikutin. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nah, ayat ini adalah ayat yang menjelaskan bahwa sholat itu adalah kewajiban yang telah diwajibkan kepada kamu dan tegakkanlah sholat. Nah, jika kita mengaku beriman, maka kita wajib melaksanakan sholat. Seburuk apapun kehidupan kita, sesering apapun kita melakukan dosa, tetap tidak akan menggugurkan bahwa sholat itu adalah wajib. Mohon maaf Bang, sekarang suka ada bahasa kayak gini. Percuma sholat kalau sering ngelakuin dosa. Pernah dengar gak bahasa kayak gini? Percuma sholat kalau belum bisa khusyuk. Percuma sholat kalau kelakuan masih buruk. Kira-kira menurut Akang itu bener gak lagi? Bener gak? Percuma sholat kalau sholatnya gak khusyuk. Percuma sholat kalau sering melakukan dosa. Betul gak? Gak boleh kayak gitu ya. Seburuk apapun kehidupan kita, sesering apapun kita melakukan dosa, tetap kita harus melakukan sholat. Tidak menjadi penyebab untuk kita meninggalkan sholat. Ingat, tuh lihat ke depannya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Seiring berjalannya waktu kita sering melakukan sholat, insya Allah ke depannya kehidupan kita akan lebih baik. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam melakukan sholat. Kang, saya subuh gak bangun, kira-kira gimana? Dikodok. Nih, buat kalian yang sholat subuhnya sering kesiangan, misalkan malamnya tidur jam 1 nih habis main ML sama teman, bangun jam setengah 7, itu kan nggak sempat tuh sholat subuh. Kira-kira gimana? Sholat aja jam setengah 7 gak apa-apa, tapi niatnya kodok. Ada yang tahu gak niat kodok? Tahu. Gimana Kang Alim? Kodok subuh. Pardo subuh. Adaan kodoan aja cukup ya. Jadi kalau misalkan sholat di waktunya itu ada. Kalau sholat kodo itu kodo. Misalnya pardo subuh rokaat ini mustaqbilal kiblati kodoan lillah.
kodoan lillahi. Jadi kalau misalkan bangun jam 7 juga gak apa-apa, sholat aja, tapi niatnya kodo. Nah, yang bisa membuat kita sholat kodo itu cuma dua. Yang pertama kita tidur, yang kedua lupa. Selain itu tidak bisa dikodo. Kalau kita sengaja meninggalkan sholat nih, duhur koream ini namanya kewe gitu, kewe dikodo itu tidak bisa. Sholat itu yang membolehkan kita dikodo itu hanya ketika kita ketiduran. Misalkan tadi subuh kita ketiduran nih, bangun jam 7. Nah baru itu bisa dikodo. Atau lupa. Kadang-kadang kita kan sering lupa, keasikan main game, keasikan main sama teman sehingga lupa sholat. Nah itu baru bisa dikodo. Kalau misalkan sengaja ditinggalkan itu tidak bisa dikodo. Nah jadi dalil Al-Quran bahwa yang mewajibkan sholat itu wajib adalah Quran surat Al-Ankabut ayat 40. Nah zikir sekarang, berbicara tentang zikir. Awas, nanti di akhir ada ulangan. Di akhir ada ulangan. Zikir berasal dari kata zakaro yang berarti mengingat. Zikir itu berasal dari kata apa? Zakaro yang berarti mengingat. Secara istilah agama, zikir berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat dan keagungannya atau kemuliaannya seperti membaca tasbih, tahmid, takbir dan juga tahlil. Jadi zikir itu adalah mengingat Allah dengan cara kita menyebut sifat Allah, seperti memuji Allah dengan ucapan tahmid atau dengan bacaan takbir atau dengan bacaan takbir. Apakah zikir hanya berbentuk ucapan saja? Tidak. Bisa juga berbentuk keyakinan ataupun berbentuk perbuatan. Misalnya kita berdoa, itu juga sama seperti zikir. Ya. Lihat bacaan baju yang ada di baju temen. Pas sholat Allahu Akbar, lihat versi Ibnu Aing. Pas sholat getih Aing biru. Gitu. Makanya jauhi ketika sholat itu pakaian-pakaian yang di belakangnya ada tulis. Bagusnya mah baju yang berwarna putih. Nah itu diantara adab-adab tentang sholat. Selanjutnya ada berzikir, harus dilandasi dengan hati yang ikhlas, lalu mencoba memahami maknanya dan mewangikan pakaian dan tempat. Diusahakan ketika kita berzikir itu menggunakan hati yang ikhlas, menggunakan pakaian yang baik, menggunakan wangi-wangian. Nah, selanjutnya terakhir, apa sih hikmah kita sholat, hikmah kita zikir? Diantaranya yaitu mendisiplinkan dari waktu, hati menjadi tenang, terus menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya. Terus sholat juga dapat menjauhkan dari perbuatan sombong. Ini adalah hikmah tentang sholat. Ini juga ada hikmah tentang zikir, hati menjadi tenang dan seterusnya. Sampai sini ada yang tanyakan terkait sholat dan zikir? Boleh, bebas pertanyaan, jangan malu-malu. Mau nanya? Ya, ini boleh, ada yang mau nanya dari perempuan? Kalau ada yang mau nanya boleh. Dari laki-laki? Bebas, tapi harus seputar sholat dan zikir. Kira-kira misalkan kalau sholat pakai pakaian batik sah gak? Bebas terserah. Ya. Berani bertanya? Jangan malu-malu. Atau tentang zikir boleh? Apa? Salat pakai daster sangga, gitu. Salat pakai daster sangga. Maksudnya buat laki-laki atau perempuan? Buat laki-laki.
buat laki-laki. Ini ya. Kan gini, di antara syarat sholat itu harus menutup aurat. Nah, aurat laki-laki itu sebenarnya hanya dari pusar sampai ke lutut. Nah, sebenarnya yang harus ditutup itu kalau laki-laki cuman dari sini sampai ke sini. Jadi kalau misalkan kalian sholat cek kasarna pakai kaos sangsang doang sama pakai celana yang di bawah lutut segini sah, boleh. Kalau nggak pakai pakaian panjang, nggak pakai peci, nggak pakai sarung, sah. Karena apa? Yang wajib ditutup hanya dari sini sampai sini. Kalau pakai dasar kira-kira ditutup nggak? Sah saja, tapi naonan salat pakai dasar. Kalau laki-laki, kalau perempuan mah seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak. Jadi yang wajib ditutup cuma dari bujak sampai itu aja. Kalau itunya ketutup boleh, tapi tidak sopan, tapi tidak beradab. Tadi kalau sholat itu kan harus menggunakan pakaian yang baik. Kira-kira daster baik gak? Nah, berarti sholat mah sholat tapi tidak beradab. Boleh yang lain? Yang lain? Yuk. Gak ada. Kenapa? Sholat kalau nggak pakai sejadah sah nggak? Sah, asal tempatnya suci. Kalian mau sholat di sini nih, yang penting di sini tidak ada najis, sah. Walaupun tidak pakai sejadah. Yang penting pakaian, badan dan juga tempatnya itu terhindar dari najis. Kira-kira di sini mungkin nggak ada najis? Mungkin. So ayah ayam nggak suka dia. Ya berarti bisa, walaupun kotor belum tentu najis ya. Kotor belum tentu najis. Jadi yang penting tempatnya suci, bersih, sholatnya sah. Boleh? Yang lain? Ada yang lain? Pertanyaan? Karena masih tadi sholat. Ada sholat. Tanya orang pas kami ada boleh puncak lagi. Tapi kita yang mau sholat. Kita nyamuan. Terus harus sholat. Langsung sholat. Kira-kira ini. Maksudnya misalkan nginjak tekotok gitu. Tekan nyamuan. Pertanyaannya kira-kira loh. Lamun nginjak tekotok ya. Kira-kira ke arah sama. Karasa tuh. Kan sajago aja mah kamu ngicak teh kotor mah diperenkeun ya bener enggak? Ngicak teh kotor mah agak peren. Pasti itu sih, pasti gini. Pasti apa ya? Pasti kerasa, tapi gini. Makanya tadi di antara adab sholat itu kita harus menggunakan pakaian yang bersih, tempat yang bersih. Sebenarnya nggak mungkin sih, nggak mungkin nggak bersih. Kalau ini, kira-kira sholatnya sah nggak? Sah saja. Kalau kita tidak tahu. Tapi untuk menjaga supaya sholat kita terjaga, banyakin sholat sunnah. Untuk apa? Nah, untuk menutup sholat-sholat yang tidak sempurna seperti tadi. Jadi kalau kita sering banyak sholat sunat nih, sholat-sholat yang tidak sempurna, sholat-sholat fardu yang tidak sempurna itu tertutup dengan sholat sunnah. Jadi kan kalau akan merasa sholatnya asa sempurna, terus saya sering sholat sunat supaya sholat yang tidak sempurna itu tertutup dengan sholat sunnah. Seperti itu Kang Alif. Yang lain selain Kang Alif nih, Mas, ini banyak nih, gak ada. Kalau kalian gak mau nanya, saya yang nanya. Gimana? Boleh, mau dibagi 10 juga gak apa-apa. Yang penting cukup. Nah, gimana Sob? Hah?
tahiyat akhir, pas assalamualaikum kan mengapain itu, tapi kabul assalamualaikum. Nah, ini keren, ini bagus. Kalau sholat berjamaah, pas tahiyat akhir, imamnya kentut, benar. Keburu apa? Gak ini ya, ini apalagi laki-laki paham deh, laki-laki harus paham. Misalnya kita berjamaah, 3 orang kan satu di belakang makmum, berarti 4 orang lah. Nah, misalkan tiba-tiba imam itu pas imam itu harus introspeksi diri. Kalau misalkan kentut ya batal berarti. Caranya gimana? Ya udah keluar aja dari pasal sholat. Terus gimana? Nah, tugasnya yang belakang menggantikan imam. Caranya gimana? Ya maju aja ke depan jadi imam. Kalau misalkan dalam keadaan berdiri ya tinggal takbir aja langsung lanjut. Kalau misalkan keadaannya lagi tahiyat gimana? Ya takbir dulu langsung tahiyat. Langsung dipimpin oleh imam yang tadinya makmum. Seperti itu. Batal nggak? Nggak batal kalau yang nggak kentut mah. Tapi yang kentut mah tetap. Gitu, paham? Jadi tahiyat kan rukun. Tahiyat kan rukun harus. Kalau sampai kalau gimana? Kalau udah tahiyat lalu salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ke kiri udah kentut kira-kira. Sholat tahiyat ya, salam ke kanan, udah salam nih, mau salam ke kiri kentut, sah nggak? Sah, karena yang wajib itu hanya yang ke kanan, yang ke kiri mah hanya sunnah. Udah, apalagi? Mulai? Gak ada lagi. Sekarang kita di sini ada ini gak usah diisi ya. Ini gak usah ditulis, diisi. Ada 10 soal sini. Mau bareng-bareng atau sendiri-sendiri? Bareng-bareng ya. Itu yang di belakang tuh 2 orang. Bacain soalnya nomor 1. Pul. Ipul, baca pul, soalnya pul. Nah, pengertian adab sholat dan zikir adalah A. Tata cara sholat dan zikir yang baik. B. Etika sholat dan zikir yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar. C. Hal-hal yang harus dihindari dalam sholat dan zikir. D. Melaksanakan sholat dan zikir yang di tempat yang benar. Kira-kira yang mana jawaban? Cung yang D. Cung yang A. Cung yang B. Cung yang C. Satu orang. Kira-kira jawabannya yang mana? Nah, jawabannya adalah B. Jadi yang dimaksud pengertian adab sholat dan zikir adalah etika sholat. Etika itu apa? Etika itu adab. Etika itu adab. Nomor 3. Pada waktu mendirikan sholat dilaksanakan dengan khusyuk. Nah, khusyuk mengandung arti. Kira-kira jawabannya apa? Berniat dengan lihat. Cung yang A.
Cung yang B. Cung yang C. Cung yang D. Jawabannya adalah D. Nah, lanjut nomor 4, suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu dinamakan ini apa? Dinamakan barisan sini adab ya, adab barisan sini. Yang tengah. Jawabannya kira-kira apa? A. Ini A sama. Ini ada musuhan ini sama. Nah, ini ada adab ya pengertian sini. Pengertian tahu adab? Jawabannya adalah pengertian. Tadi kan sholat secara istilah, secara terminologi adalah segala perkataan dan perbuatan yang diawali dengan berarti ada pengertian sholat. Ini mana ini? Nomor 5 nih. Ibadah sholat adalah rukun Islam yang ke 1. Jawabannya adalah A. Langsung aja biar cepet lah. Nomor berapa? 9. Di antara tujuan dari merendahkan suara ketika sholat dan zikir adalah agar tidak. Jawabannya apa kira-kira nomor 9? B. Kira-kira C atau D atau B atau A? Jawabannya adalah C. Terakhir berikut adalah hikmah sholat dalam kehidupan sehari-hari kecuali jawabannya adalah D. Kan kecuali. Nah, udahlah. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran kita kali ini, sholatlah kalian walaupun hidup kalian belum baik, teruslah berusaha sholat dengan cara adab yang benar, pakaian yang benar, hati yang ikhlas, tempat yang baik, tempat yang bersih dan juga suci. Tidak ada alasan apapun untuk kita meninggalkan sholat, kecuali kalau perempuan ya head. Ini tidak sholat. Kalau laki-laki head, berarti kalau laki-laki nggak sholat berarti head. Tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Terakhir, tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Kang, saya lagi sakit. Yang sakit tetap wajib sholat gak? Kang, saya lagi di perjalanan. Tetap wajib. Kalau misalkan sholat gak mampu berdiri kan bisa duduk. Kalau sholat gak mampu duduk kan bisa sambil berbaring. Kalau gak bisa sambil baring bisa telentang. Kalau gak bisa telentang bisa sambil istirahat, kicep. Kira-kira itu bisa kicep, ayam mau itu bisa kicep. Kira aku tuh bisa kicep acan. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat karena sakit. Kang, saya lagi perjalanan dari kira-kira boleh gak meninggalkan sholat? Tidak, kan ada jam, ada kos. Tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Jangan menunggu baik untuk sholat, tapi sholatlah maka kalian akan menjadi baik. Terakhir untuk penutup, silahkan kalian tulis nama, pesan dan kesan terkait pembelajaran kita pada hari ini. Boleh.
Di buku aja sih, gak apa-apa, di buku aja. Saya kasih waktu 5 menit sekarang. 10.50 sampai 10.50. Nama boleh pertanyaan. Jadi gini, nama boleh pertanyaan yang ingin diajukan kepada saya atau terkait materi boleh, atau pesan untuk saya boleh, atau kesan terkait pembelajaran kita hari ini boleh. Kang, misalkan nama, alif, kesan, liur diajarna boleh. Terserah, bebas. Atau misalkan nama, alif, pertanyaannya apa, silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Di buku aja gak apa-apa, di buku. Nanti sama saya diperiksa ya. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran kita sudah berakhir. Terakhir tadi, tidak ada alasan apapun untuk kita meninggalkan sekolah. Untuk menutup perjumpaan kita hari ini, saya membuat quotes atau kata-kata. Ketika kalian berpura-pura sakit untuk tidak bersekolah, ingat, orang tua kalian berpura-pura sehat hanya untuk kalian bisa bersekolah. 2. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan hal baru. Dan terakhir, teruslah berjuang meski tidak punya ayang. Teruslah bahagia meski jodoh entah kemana. Teruslah hahaha meski jodoh masih rahasia ilahi. Mungkin cukup saya.